Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mencakup pada mata kuliah konsep dasar PNFI. Yang pertama ada pendidikan formal, yaitu merupakan suatu kegiatan yang sistematis, teratur, dan berjenjang atau bertingkat yang dilaksanakan di sekolah dengan mengikuti syarat yang jelas serta ditetapkan oleh pemerintah. Adapun beberapa karakteristik dari pendidikan formal, yaitu yang pertama mempunyai kurikulum yang sangat jelas, yang kedua memiliki syarat dan ketentuan tertentu untuk para peserta didik, yang ketiga ada materi yang diberikan saat mengajar memiliki sifat akademis, yang keempat ada proses pendidikan formal cukup lama, yang kelima bagi tenaga pengajar harus bisa memenuhi klasifikasi tertentu, yang keenam para peserta didik wajib mengikuti ujian formal, yang ketujuh pemberlakuan mengenai administrasi yang seragam atau sama. Yang ke-8, penyelenggara pendidikan bisa berasal dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Adapun jenis-jenis pendidikan formal yaitu ada TK, RA atau Raudatul Atfal, ada SD, MTS, SMP, dan SMA. Adapun juga tujuan-tujuan pendidikan formal yaitu yang pertama melatih kemampuan akademik peserta didik, yang kedua melatih fisik, mental, dan disiplin peserta didik, yang ketiga melatih tanggung jawab peserta didik, yang keempat pengembangan diri dan kreativitas, yang kelima membangun jiwa sosial peserta didik. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Secara umum, pendidikan non-formal diartikan sebagai semua pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di luar lembaga pendidikan resmi atau tidak berasal dari lingkungan sekolah, walaupun tidak diselenggarakan di luar jalur pendidikan resmi. Namun, pendidikan non-formal bisa dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Adapun manfaat dari pendidikan formal yaitu yang pertama kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri, yang kedua kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, yang ketiga ada kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum, yang keempat ada kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adapun juga jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda atau bisa disingkat BPPLSP, yang kedua ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau disingkat dengan BPKB, yang ketiga ada Sanggar Kegiatan Belajar yang disingkat dengan SKB, yang keempat ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM. Ada juga karakteristik pendidikan non-formal yaitu yang pertama bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non-formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Yang ketiga ada waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Yang keempat menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak ditemukan oleh peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar mandiri. Yang ketiga, ada pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan yang dilakukan seorang diri dari lingkungan keluarganya sendiri maupun lingkungan masyarakat. Kegiatan belajar dilakukan secara mandiri, tidak ada seorang pun yang menjadi fasilitatornya. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan jika hasil dari pendidikan informal akan diakui seperti pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Adapun fungsi dan perannya yaitu yang pertama peran orang tua sebagai pendidik. Dalam keluarga, orang tua selalu melakukan komunikasi dua arah yang bersifat mendidik, demokratis, jujur, tidak anti kritik, terbuka, berwawasan, serta tegas. Di sini orang tua harus memberikan punishment ketika anak tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan norma dan aturan yang ada, misalnya melakukan pelanggaran, maka si anak sebaiknya ditegur dan diajari agar tidak melanggar lagi. Yang kedua ada peran orang tua sebagai pembimbing. Yang namanya membimbing itu memberikan, mengarahkan, dan memotivasi dengan tujuan anak mengembangkan dirinya sesuai bakat dan minatnya.
Yang ketiga ada peran orang tua sebagai teladan. Orang tua perlu mengatakan hal yang baik dan contoh-contoh perbuatan baik kepada anaknya agar bisa ditiru. Adapun ciri-ciri dari pendidikan ini yaitu tidak ada syarat khusus yang wajib dilengkapi. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, tidak ada kurikulum, jadwal, metodologi, hingga evaluasi. Yang kelima, tidak ada jenjang pendidikan. Karena itulah maka proses pendidikan informal dalam keluarga dapat terlihat dari kualitas diri atau pribadi anggota keluarga yang tercermin di kehidupan sehari-hari. Adapun cakupan program PNI yaitu yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik baik jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih berlanjut. Yang kedua ada Community Based Education atau CBE merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dikembangkan, dan dievaluasi oleh masyarakat guna menjawab tantangan dan peluang yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada homeschooling. Homeschooling saat ini telah menjadi salah satu bentuk pendidikan alternatif yang fenomenal dengan penekanan untuk mengakomodasi potensi kecerdasan anak secara maksimal. Selain itu juga dipandang sebagai alternatif untuk menghindari pengaruh lingkungan negatif yang akan dihadapi oleh anak-anak di sekolah umum ketika menimba ilmu. Homeschooling atau sekolah rumah diatur dalam sistem pendidikan nasional di bawah Divisi Pendidikan Nonformal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.